2 hari lagi debat terakhir bagi 3 capres akan digelar. Penampilan ketiga kandidat dalam debat pamungkas tentu ditunggu publik. Capres 01 dan 03 Anies dan Ganjar mengaku siap menghadapi debat terakhir mereka. Ya, kita mengkaji bahan-bahan yang terkait dengan sektor-sektor yang nanti dibahas sambil berjalan berkeliling berkampanye. Maka kalau kami sering mendapatkan masukan dari masyarakat dalam materi debat, itu ada contohnya. Anda mau bicara apa? Itu data, itu fakta. Lain dengan Anies dan Ganjar, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto justru mengaku was-was menghadapi debat setelah kemarin mendapatkan nilai 11 dari 100. Sebentar lagi tanggal 4 saya mau debat lagi nih. Aku mau debat lagi. Tapi aku agak was-was. Debat terakhir aku dikasih nilai 11 dari 100. Aku nggak tahu nilai berapa kali ini. Emang gue pikirin. Jelang debat sejumlah isu hangat diperbincangkan, mulai dari salam 4 jari yang ramai di media sosial hingga yang terbaru mundurnya Mahfud MD dari kabinet Presiden Jokowi. Dan secara eksklusif di program Rosi, Mahfud belak-belakan. Ya, sambil keputusan, saya nanti mundur tanggal 14 sesudah pencoblosan. Iya, sesudah quick count gitu kan, kita apapun hasilnya lah saya mundur karena satu putaran saya sudah tidak dengan pemerintah, masa saya mau ikut terus kan gitu. Kan kurang, menteri harus mundur, termasuk Pak Mahfud kan gitu. Nah, tentu saya tidak bisa kan kalau tidak merespons itu dengan positif gitu. Kalau begitu ini mungkin momentum yang tepat gitu. Bantuan sosial alias bansos yang digulirkan Presiden Joko Widodo pun tak kalah hangat diperbincangkan karena dianggap seolah tancap gas di masa kampanye. Yang pertama tadi tidak ada kedaruratan, kemudian yang kedua kenapa memaksakan, kemudian yang ketiga juga mengapa Presiden sendiri harus membagikan kemana-mana dan terlihat ini di daerah-daerah yang memang jumlah pemilihnya banyak dan di mana 02 ini masih belum terlalu suaranya terlalu bagus seperti di Jawa. Sehingga bansos bukan kebijakan presiden. Bansos adalah kebijakan politik dari politik anggaran yang ada di DPR RI sehingga pembagian bansos jangan dipolitisasi. Tak sepaham bansos dipolitisasi dan dianggap menguntungkan paslon 2, begini kata TKN Prabowo Gibran. Bantuan sosial ini sebetulnya ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam situasi seperti sekarang karena memang dari sisi ekonomi masyarakat di basis paling bawah ini kan belum stabil, apalagi setelah pasca pandemi masyarakat sedang berkonsolidasi untuk menaikkan kembali daya belinya dan juga ekonominya masing-masing. Nah, di akhir kepemimpinan 2 periodenya, Presiden Jokowi dihujani petisi dari kalangan intelektual, mulai dari akademisi UGM dan Universitas Islam Indonesia, dan yang terbaru dari Universitas Indonesia yang kompak mengkritisi Jokowi tak ikut campur tangan dalam demokrasi di Indonesia. Diketahui debat terakhir Capres Minggu 4 Februari bakal mengusung sejumlah tema, mulai dari kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan hingga SDM. Tentu debat jadi menarik karena sejumlah isu bakal dilempar 3 kandidat dalam debat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 3 capres bakal menunjukkan performanya dalam debat pamungkas atau debat terakhir, debat kelima dalam rangkaian debat Pilpres 2024 pada 4 Februari nanti. Sejumlah isu kemudian ramai diperbincangkan seperti salam 4 jari hingga bansos. Akankah mengemuka juga nanti dalam debat terakhir? Kita akan bahas soal ini bersama dengan media analis Drona Prit, Slovenia Istiani. Halo, selamat sore Mbak Ove. Isu yang ramai dibahas belakang ini juga bakalan diapkah ke dalam debat setelah itu? Apa-apa saja yang dibahas di media sosial, bagaimana juga trennya? Ya, selamat siang Mbak Maidov. Jadi memang kami melihat polanya setiap
sebelum pelaksanaan debat itu selalu ada isu-isu besar yang mewarnai perbincangan netizen. Untuk minggu ini, dalam 3 hari terakhir ini, isu besar yang memang muncul ke permukaan itu tentunya soal pengunduran diri Mahfud. Di sini netizen banyak memperbincangkan dan mengapresiasi langkah Mahfud dan juga dijadikan sebagai salah satu sindiran bagi salah satu paslon untuk mengikuti apa yang dilakukan Mahfud seperti itu. Dan terbaru ini langkah Sivitas Akademi Universitas top di Indonesia ya seperti UGM, UI dan baru-baru saja Universitas Indonesia itu sendiri mengeluarkan sikap mengkritisi Presiden Jokowi itu juga menjadi salah satu trending topik di sini. Masyarakat khususnya netizen ini melihat bahwa memang sudah saatnya untuk melakukan gerakan untuk yang khususnya diarahkan menyudutkan ke salah satu paslon yang memang diduga sangat kuat didukung oleh pemerintah seperti itu. Untuk tren-trennya sendiri, saya rasa isu ini terus dimainkan baik dari akun-akun pendukung paslon 01, 02 ataupun 03 untuk tentunya menyudutkan salah satu paslon, tetapi pada saat pelaksanaan debat kami pikir masyarakat pasti akan terfokus pada isu-isu yang akan dibicarakan di debat itu sendiri. Seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya soal isu yang menyangkut dengan tema debat seperti bansos mungkin, seperti tentang pendidikan, seperti yang terakhir itu yang terbaru adalah soal pembayaran uang kuliah dengan menggunakan pinjaman online, itu ramai juga nggak sih Mbak Ove? Iya, dalam 3 hari terakhir ini ternyata setelah kami lihat isu bansos ini juga cukup banyak dibicarakan oleh warganet, khususnya warganet ini lebih melihat bagaimana kemudian ada upaya politisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau Presiden Jokowi, di sini yang dikhususkan untuk Presiden Jokowi dalam membantu paslon 02 seperti itu. Tetapi yang banyak dibagikan oleh warganet ini salah satunya soal ekspresi dari Bu Sri Mulyani yang kemudian viral karena video ini menunjukkan ekspresi ketidaksukaan Bu Sri Mulyani yang diklaim tidak suka oleh masyarakat kepada Bapak Erlangga Hartarto yang kemudian mengambil alih proses penyampaian bansos itu sendiri, BLT ya di sini ya, bantuan langsung tunai, lebih ke isu seperti itu. Lalu kalau kami melihat bahwa bansos ini dimainkan, ya jadi ada beberapa akun-akun yang memang terafiliasi dengan pendukung paslon ini, mereka menyoroti bansos yang kerap dilabelkan bahwa bantuan sosial itu berasal dari presiden gitu dan membandingkan bansos-bansos kebetulan dari paslon 01 dan 03 ini juga merupakan mantan kepala daerah dan mereka membandingkan foto memang bansos-bansos yang diberikan dari pemerintahan kedua orang tersebut, tersebut saja Ganjar dan Anies ini, bahwa mereka mencantumkan bahwa itu pemberian dari daerah seperti itu. Lalu untuk isu pinjol itu ya. Jadi masih ramai ya? Ya, itu juga ramai juga dan serangannya itu justru diarahkan ke sosok Ridwan Kamil seperti itu. Tapi kemudian serangan untuk para capres maupun cawapres ini trennya cenderung melandai, jadi tidak ada serangan khusus ke situ, seperti itu. Oke. Mbak Ove, kalau untuk soal tema debat nanti yang akan dibahas di debat terakhir, debat pamungkas yang akan diikuti oleh 3 calon presiden, apakah ada perbincangan di media sosial warganet ini lebih suka membicarakan soal tema debat atau justru lebih suka dengan adu-adu gimmick? Iya. Untuk persiapan debat nanti secara khusus hingga hari ini pukul
3 tadi atau misalnya pukul 15 tadi, saya melihat bahwa belum ada yang spesifik membicarakan topik debat. Mereka masih berfokus pada isu-isu yang sedang ramai mewarnai jalannya debat tadi. Jadi seperti mundurnya Mahfud MD, kemudian baru-baru ini juga ada tuntutan dari Almas ya, Almas Petisi yang untuk Presiden menggugat Gibran. Jokowi. Ya, lalu kemudian isu soal bansos itu tadi, ada juga becak elektrik, itu lebih ramai diperbincangkan dibandingkan topik utama debat. Cuman di sini kami menemukan bahwa isu tambang kembali diangkat. Menarik Mbak Ove tentang gugatan Almas ya. Ini kan baru, tapi trennya seperti apa? Iya. Gugatan Almas sendiri ini masih jadi salah satu trending di media sosial X. Jadi kalau misalnya di sini penonton melihat bahwa tren yang ada di media sosial X itu masih mengangkat soal Almas itu sendiri. Jadi khususnya ini lebih banyak serangan ke paslon 02, baik dari akun media yang memberitakan maupun akun-akun buzzer kontra 02 ini yang banyak mendorong isu ini ke permukaan seperti itu. Jadi trennya cenderung fluktuatif, tapi ini jadi ya jadi dia tidak yang terlalu tinggi, tapi dia cukup diperbincangkan juga seperti itu. Oke. Itu kan tadi soal beberapa hal yang diperbincangkan meskipun juga itu tertutup oleh tema debat tertutup oleh hal-hal yang memang trending ya, kita katakan soal petisi untuk Presiden Jokowi, kemudian juga soal mundurnya Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, itu tertutup semua. Dan bansos juga kemudian ini trennya juga sudah melandai ya jelang debat terakhir, debat pamungkas. Terakhir singkat saja Mbak Ove, apakah gimmick nanti punya peran di debat pamungkas terakhir, juga akan menyita perhatian dari warganet? Iya, tentu. Gimmick ini menjadi salah satu kekuatan dan simbol dari paslon-paslon itu sendiri, sebab ketika kami amati memang gimmick maupun statement yang dikeluarkan oleh para paslon ini trendingnya dia fluktuatif. Tapi dia akan tetap selalu ada gitu. Beberapa diksi seperti omon-omon, kemudian hilirisasi, itu kan masih diperbincangkan hingga saat ini. Bahkan baik paslon itu justru menggunakan gimmick itu sebagai brandingnya dia tuh di media sosial. Seperti itu. Jadi saya rasa untuk debat selanjutnya, gimmick ini akan tetap menjadi perhatian dari publik. Setelah gimmick, baru publik akan membicarakan lebih dalam soal substansi dari debat atau pernyataan yang dikeluarkan oleh para paslon ini. Seperti itu. Oke, berarti magnetnya adalah gimmick dulu, baru mau melihat substansi, begitu tren yang ada di media sosial ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga meluangkan waktu di program Rumah Pemilu, Mbak Slovenia Istiani, media analis dari Drone Emprit. Sehat selalu Mbak Ove.